Jadi di sini kita akan bahas ya tips bagaimana cara kalian membayar pinjaman di bagian dari si bank pinjam. Jadi kita langsung masuk terlebih dahulu. Disclaimer terlebih dahulu ya, di aplikasi dari si bank ini merupakan sebuah bank digital yang tentunya ya ketika kalian itu memenuhi syarat itu biasanya ada yang namanya adalah fitur si bank pinjam, dan kemudian ya sebelum kalian melakukan pinjaman hendaknya kalian mengetahui ya untuk resiko-resikonya sebelum menggunakan fitur pinjaman yang ada di aplikasi si bank. Dan di sini kita akan bahas ya tips bagaimana sih kalian membayar untuk dari pinjaman di aplikasi si bank. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya kita klik di bagian login, kemudian kita cek di bagian atas ya. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan gambarannya. Jadi bagaimana cara kalian membayar pinjaman di aplikasi si bank. Di bagian pencarian kalian ketikkan saja pinjaman seperti ini. Ya, maka kita akan diarahkan ke beberapa menu. Nah, di sini itu ada opsi bagaimana cara melakukan pembayaran pinjaman di si bank pinjam saya. Kalian bisa klik seperti ini. Jadi di sini ada informasinya dan juga ada contohnya. Kita klik seperti ini. Jika tagihan pinjaman telah muncul di aplikasi si bank, maka kamu sudah dapat melakukan pembayaran. Pastikan kamu membayar tagihan pinjaman sebelum jatuh tempo. Nah, ketika kita telat ya ataupun lewat jatuh tempo, itu sudah pernah saya bahas, ada beberapa denda keterlambatan. Kemudian kamu dapat melunasi seluruh cicilan pinjaman dalam satu waktu dengan memilih pinjaman yang ingin kamu lunasi di aplikasi si bank. Nah, jadi tips ya untuk melakukan pembayaran di aplikasi si bank, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Jadi nanti kalian di sini bisa masukkan PIN ya ketika sudah ada info ya dari muncul di aplikasi si bank kamu. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian kalian klik di bagian si bank pinjam di sini di bagian sebelah kanan. Kemudian di sini kalian bisa klik saja di bagian bayar. Nah, kalian klik di bagian bayar, kemudian klik di bagian konfirmasi. Ya, jadi di sini kalian tinggal masukkan PIN. Nah, di sini setelah kalian masukkan PIN, di sini statusnya pembayaran berhasil ya. Jadi seperti itu ya buat tips strateginya buat kalian yang mungkin masih bingung nih. Pasti nanti ketika kita ada pinjaman itu pasti ada menu si bank pinjam di sini. Nah, nanti kalian bisa bayar. Nah, di sini kalian klik di bagian konfirmasi, masukkan PIN. Oke, masukkan PIN seperti ini, kemudian pembayaran selesai ya. Jadi seperti itu ya. Itu cara simpelnya saja. Untuk mengetahui yang lainnya juga di sini kapan tanggal jatuh tempo, kalian bisa cek ya. Berikut ada tanggal jatuh tempo pinjaman si bank pinjam. Jadi kamu melakukan pencairan untuk pertama kali tanggal yang sama di bulan berikutnya dengan tanggal pencairan pertama. Nah, misalkan pengajuan ini sebagai contoh, pengajuan di 1 Maret 2026 misalkan. Nanti tenor pinjaman di 3 bulan, jatuh tempo di 1 April 2026. Itu hanya sebagai contoh saja di sini ya, untuk contoh di bagian gambarannya. Jadi sesuai dengan ketika pertama kali kita menggunakan pinjaman ataupun melakukan pengajuan pinjaman. Nah, untuk limitnya sendiri saat ini kamu bisa mendapatkan pinjaman di si bank pinjam hingga 50 jutaan dengan bunga sekitar 1,2% per bulan. Pastikan untuk selalu melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan tingkatkan transaksi kamu dengan si bank untuk mendapatkan limit maksimum si bank pinjam. Nah, jadi kalau kita memenuhi syarat, biasanya mendapatkan limit hingga 50 jutaan. Limit si bank pinjam yang kamu dapatkan sudah disesuaikan dengan ketentuan bank dan tidak dapat dilakukan penurunan limit ya. Jadi itu saja untuk tips bagaimana cara melakukan pembayaran di aplikasi si bank. Nanti tinggal masuk saja di bagian dari si bank pinjam, klik di bagian bayar, kemudian konfirmasi. Nah, di sini masukkan PIN, lalu kalian bisa bayar. Itu saja, jangan lupa subscribe dan bye-bye.